Di musim liburan akhir tahun ini, kalian pada kemana guys? Pasti banyak dari kalian sudah berencana untuk pergi ke suatu tempat. Namun ingat, manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan. Pinjam dulu 100. Kembali lagi bersama saya Stephen, jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Anthony Swofford yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Swofford dan puluhan calon lainnya mengikuti pendidikan menjadi anggota Korps Marinir. Sersannya yang bernama Fleets membentak Swofford sampai mulutnya mangap-mangap. Berkali-kali Swofford harus mendapat hukuman dari mulai push up hingga babatok kepalanya dikeplak-keplak. Camp Pendleton, pangkalan Korps Marinir Amerika tahun 1989. Swofford dimasukkan ke peleton 2 oleh komandannya karena namanya yang aneh. Camp ini disebutnya penuh dengan prajurit tolil dan pecundang. Buktinya, Swofford sampai pingsan karena anggota lain memaksanya membuatkan tato dengan besi yang sangat panas. Setelah dia periksa, ternyata kakinya masih baik dan tidak ada bekas luka. Rekannya di sana mengatakan jika menginginkan cap itu, dia harus berusaha keras dulu. Swofford masuk ke toilet dan dengan sengaja minum obat pencahar perut untuk menghindari berbagai pendidikan di camp ini. Awalnya, dia ini ingin masuk universitas, bukan militer. Dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis, ayah dan ibunya sering bertengkar dan kakaknya berada di rumah sakit jiwa. Yang dia rindukan adalah pacarnya. Dan ini adalah Sersan Sykes yang menjadi komandannya selama dia berada di camp ini. Swofford akan dilatih menjadi seorang penembak jitu. Seluruh anggota marinir sudah berada di lapangan, hanya Swofford yang datang terlambat. Akibatnya, hukuman ini yang harus dia terima. Mereka menjalani berbagai latihan dari mulai fisik, menembak, hingga mengintai dan menyamarkan diri mereka. Selanjutnya kita lihat Swofford melakukan tembakan pertamanya dalam latihan ini. Seluruh anggota disuruh merangkak di bawah kawat berduri. Namun naas, salah seorang dari mereka ketakutan dan ini yang terjadi. 6 orang terpilih menjadi pengukur sasaran dan penembak jitu. Swofford terpilih menjadi penembak dan rekannya Alan sebagai pengukur sasarannya. Senjata M40A1 dibagikan kepada mereka. Sebuah ungkapan terdengar di sini. Penembak jitu mati hanya demi satu tembakan sempurna. Swofford dan rekannya kembali menjalani latihan menembak. Was hooked. Fire. Sebuah berita menayangkan tentang perang yang terjadi di Irak. We're going to fucking war. Mereka bahkan menyaksikan sebuah film di layar besar tentang aksi militer Amerika. Dan akhirnya mereka dikirim menuju Irak untuk merasakan perang yang sesungguhnya. Turun dari pesawat, kita bisa melihat 5.000 prajurit sampai di sana. Letnan Kolonel Kaczynski menyambut mereka. Dia mengatakan pasukan Irak yang berjumlah jutaan siap menghadapi mereka, bahkan Irak dikatakan telah menggunakan gas saraf. Sebuah foto anak kecil yang terluka wajahnya diperlihatkan kepada mereka. Namun misi mereka sekarang bukan untuk berperang, namun melindungi kilang minyak. Dan sesuai kenyataannya, Amerika memang ingin menguasai kilang minyak yang berharga ini. And you will be ready. We're gonna kick some Iraqi ass! Kick some Iraqi ass! Oh boy!
Saat berada di dalam mobil, salah seorang marinir mengatakan faktanya Amerika sendiri yang mengirim senjata untuk Irak dan inilah politik sesungguhnya. Baru saja sampai di tenda untuk beristirahat, I'm storing that for later, man. I'm storing it. tiba-tiba Sersan Sykes datang. Mereka gagal memakai kostum itu dalam waktu 1 menit. What you doing? Get it on! Let's go! Put it on! Akibatnya, ini hukuman yang harus diterima. Mereka latihan patroli di gurun pasir yang sangat panas dan menguras energi. Us 6 times. Melempar granat, menjinakkan peledak, hingga menembak. Untuk mengisi waktu kosong, permainan adu kalajengking pun menjadi hiburan. Mereka sudah 2 bulan lebih berada di gurun ini. Tercatat, totalnya mencapai 115.000 prajurit. Swofford mendapat giliran untuk diwawancarai media terkait misi mereka. Terungkap paman dan ayahnya adalah seorang marinir yang pernah bertugas di Vietnam. Swofford tidak mau menjawab tentang kondisi keluarganya. Dia hanya mengatakan kekasihnya Christina yang menunggunya. Hi, Christina. Media ingin melihat kostum anti senjata kimia yang prajurit Amerika miliki. Dan ini yang mereka lakukan. Sedikit muak dan frustasi dengan kejenuhan yang mereka rasakan selama bertugas di gurun ini, selanjutnya ini yang mereka lakukan. Karena aksi itu, Sersan menghukum mereka dalam guyuran hujan. Ketika sedang asyik merayakan Natal di camp mereka, Ferguson ditugaskan untuk berjaga di luar. Namun tidak sengaja ketika dia sedang memasak sosis, api menyambar kotak yang berisi suar dan ini yang terjadi. Swofford yang mabuk harus mendapat hukuman di lapang. Pangkatnya diturunkan menjadi prajurit. Bahkan dia harus membersihkan semua kotoran yang berada di MCK. Ketika sedang belajar merakit senjata, Swofford yang kalut terpancing emosinya. Dan ini yang dia lakukan pada Ferguson. What you doing? Say the fucking word! 6 orang prajurit sedang melakukan patroli di gurun. I messed up. Saat bertemu dengan orang Irak yang membawa onta, Swofford berbicara kepada mereka dengan kemampuan bahasa Arabnya. Onta mereka ditembaki orang tidak dikenal. Sykes mengatakan perang akan dimulai dan mereka sekarang menuju perbatasan. Hari ke-175, jumlah pasukan tercatat 575.000. Sebelum aksinya, mereka disuruh menelan pil untuk mencegah obat kimia merusak organ dalam mereka. Namun banyak dari anggota yang tidak mau menelannya. Mereka pun disuruh menggali tempat tidur. Sykes memberi informasi fakta sebenarnya tentang rekannya Alan yang menyembunyikan catatan kriminalnya. Artinya, setelah perang ini usai, Alan akan dikeluarkan dari marinir. Untuk memberi semangat kepada Alan, tim bersepakat memberinya sebuah tato di kakinya. Meskipun kesakitan, namun Alan senang atas penghargaan dari rekan-rekannya ini. Irak mulai melancarkan serangan ke pihak Amerika, tapi Swofford malah ngompol di celana. Mereka bergerak maju untuk mengejar lawan. Saat tim berada di gurun, tanpa diduga, pesawat tempur Amerika malah menghujani mereka. Sampai di sebuah lokasi, mereka terkejut melihat ribuan kendaraan beserta pengungsi yang hangus terbakar. Mereka pun beristirahat di sekitar lokasi ini. Sejenak, Swofford duduk dan memperhatikan mereka. Dari jauh, terlihat kilang minyak telah terbakar. Alhasil, hujan minyak pun turun. Fowler yang agak sedikit koclak otaknya membuat lelucon dengan mayat seorang wanita Arab.
Ketika Swofford menggusur mayat tersebut, dia menemukan seekor kuda yang terluka berlumuran minyak. Saat tim lain kembali ke markas, Swofford dan Alan ditugaskan oleh kolonel dalam sebuah misi menembak pejabat tinggi Irak di sebuah menara agar mereka semua menyerahkan diri dan mencegah serangan batalion ke sana. Sampai di posisi terbaik, kita melihat Swofford dan Alan melakukan misi pertamanya. Ketika sudah mendapatkan izin dari kolonel untuk menembak, Fire. namun tiba-tiba komandan peleton lain datang untuk menggagalkan aksi mereka. Dia beralasan menggunakan pesawat tempur jauh lebih efektif. Alan terpancing emosinya dan mereka harus rela momen yang mereka nantikan harus kandas. Saat kembali pulang, mereka mengira pasukan Irak telah menyerang kamp mereka. Namun ternyata pasukan Amerika sedang berpesta karena Saddam telah terbunuh dan perang ini usai. Swofford harus ikhlas senjatanya tidak pernah ditembakkan. Akhirnya mereka pun kembali ke Amerika. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke sequel selanjutnya. Sebelum lanjut, bagi para jomblo jangan berkecil hati. Daripada udah berjuang mati-matian tapi gak pernah dianggap. Film diawali dengan aksi pertempuran antara pasukan Amerika dan kelompok Taliban yang berada di pos militer Cobra yang berada di wilayah terpencil Afghanistan. Tim pasukan khusus Amerika di bawah pimpinan Sersan Dixon sedang melakukan bongkar muat barang dan amunisi saat musuh datang menyerang. Ketika Dixon sedang memberi arahan kepada Danny Kettner, tiba-tiba musuh melepaskan RPG. Come on. Let's go! Let's go! Let's go! Akibat serangan itu, kakinya si Sersan hancur. Medis berupaya menyelamatkan nyawanya namun tidak tertolong lagi. Scene berpindah ke Camp Leatherneck, pusat komando 68.000 marinir Amerika di Afghanistan. Tim pasukan khusus yang ditugaskan mengirim suplai logistik kembali pulang. Kopral Merrimack menugaskan anak buahnya untuk mengantarkan jenazah Sersan Dixon. Mayor James Gavin menunjuk Merrimack untuk dipromosikan naik pangkat menjadi sersan menggantikan posisi Sersan Dixon. Well, you better give it some thought. Merrimack tidak gila jabatan seperti para pejabat di negara Konoha. Dia mengusulkan kepada Mayor untuk memilih Danny Kettner yang sama-sama berpangkat kopral. Namun Mayor tetap memilih Merrimack sebagai pimpinan pasukan yang baru. In the morning. Yes, sir. Daniel satu-satunya wanita dalam unit pasukan khusus ini. Malam itu, Merrimack menghubungi istrinya yang sedang bunting. Hey, I just really wanted to hear your voice. I love you too. Di pagi harinya, tim menjalani latihan menembak. Merrimack memberitahu rekan-rekannya bahwa Mayor telah menunjuk dirinya untuk menggantikan Sersan Dixon. Is he down for being my alpha team leader? Oh, Back to marksmanship training. Singkat cerita, Mayor kembali memberi tugas untuk menuju pangkalan operasi OLED yang berada di distrik Garmsir. Karena banyak korban yang berjatuhan di sana, mereka harus berhati-hati saat mengirimkan bantuan logistiknya. Untuk misi ini, Mayor telah mengutus Mang Hasan dari Tentara Nasional Afghanistan yang akan ikut terjun ke lapangan. Kettner mengutarakan kekhawatirannya Hasan sebagai anggota Taliban yang sedang menyamar. Namun, dia memastikan tidak terlibat dengan kelompok manapun, setia kepada negaranya. Singkat cerita, tim pasukan khusus pengirim logistik memulai misinya. On it. Tim memasuki jalur 605 di kawasan Nawa. Perjalanan tampak aman hingga tim melihat tumpukan sampah yang mencurigakan. Demi memastikan jalur itu aman, Merrimack meminta dikirim tim penjinak. Alhasil, mereka harus menunggu bantuan EOD tiba. Sambil menunggu, Soto yang bertugas memegang senjata mesin ditugaskan untuk tetap waspada, khawatir adanya penembak jitu. Sudah 2 jam mereka menunggu, namun tim penjinak belum juga tiba. Di antara lembah ini, sebenarnya tim bisa menjadi sasaran empuk jika saja musuh melepaskan RPG dari atas tebing.
Mang Hasan yang sudah kesal memutuskan untuk turun dari mobil mengecek tumpukan sampahnya. Dia tidak mau menghiraukan peringatan Kopral Merrimet dan Kettner untuk kembali ke mobil. Do not let him touch that mound. Di waktu yang sama, ada seorang warga lokal yang melintas membawa kuda. Suffolk! Alhasil, tim mulai panik. Hasan menggali pasir dan menemukan tap mobil. It's just a car. Namun ternyata itu tipuan karena setelah digali lebih dalam, dia menemukan bahan peledak aktif. Beruntung, aksinya berhasil menjinakkan peledak itu meski dia harus babak belur dipukuli Kettner yang terpancing emosinya. Tim kembali melanjutkan perjalanan menuju rute merah. Roger that, Gunmetal. Di tengah perjalanan, konvoi dicegat 2 anggota tim SEAL yang ikut nebeng membawa seorang wanita Afga. Go, move! Perjalanan kembali dilanjutkan, namun tak berselang lama, pasukan musuh melancarkan serangan. Akibatnya, truk pembawa logistik jatuh ke dalam jurang. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Satu persatu mobil yang digunakan tim pasukan Amerika hancur di ledakan. Tim pun membalas dengan melepaskan pelontar granat beberapa kali ke titik musuh. Beberapa prajurit Amerika menjadi korban saat melindungi Soto. Salah satunya adalah Lee. Tidak bisa mengendalikan emosinya, Soto menembaki anggota Taliban yang sudah sekarat. Easy. Dari awalnya mengemban misi mengirim logistik, kini Merrimet dan anggota yang tersisa harus membantu anggota tim SEAL mengawal paket pentingnya si wanita Afga. Di malam hari, tim sempat melakukan perimeter terlebih dulu untuk memastikan jalur yang mereka lewati aman. Ternyata Hasan mengenali wanita yang bernama Anos ini, tapi dia berjanji tidak akan menyerahkannya kepada Taliban. Keesokan paginya, Mayor mendapat laporan serangan terhadap anak buahnya setelah mengirimkan laporan membawa anggota tim SEAL dan seorang wanita yang menjadi paket pentingnya. Kini Merrimet, Soto, Kettner, Daniel, dan Hasan dinyatakan hilang. Mayor meminta dikirim tim bantuan untuk menyelamatkan mereka yang diduga menuju lembah sungai Helmand. Anggota tim SEAL yang bernama John menyuruh Merrimet melihat sebuah desa bernama Minar dengan teropongnya yang berjarak 20 klik. Rencana mereka adalah menuju desa tersebut karena John kenal dengan seorang kapten yang tinggal di sana melewati lembah sungai Helmand. John mengingatkan paket wanita ini lebih berharga dari hidupnya. Anos menceritakan kisah tragis putrinya yang ditembak mati Taliban karena kesalahan dirinya yang dituduh melanggar hukum syariat. When I returned to Afghanistan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari sniper musuh. Sniper! Tim langsung bersembunyi di dalam kebun jagung milik Mang Asep Bako. Dari pantulan teropongnya, John menemukan lokasi penembak jitu itu. Jaraknya yang sekitar 700 meter tidak memungkinkan untuk tim membalas tembakan. Daniel mengaku hanya mampu menembak dari jarak 300 meter. Akhirnya, John mengajak Merrimet untuk memutar dari belakang menyergap sniper musuh itu. 2 marinir Amerika bertarung 1 lawan 1 menghadapi musuh. Ketika John menggunakan pisau untuk menghabisi lawannya, Merrimet menggunakan batu yang ditemukan di sekitarnya untuk membunuh musuh. Setelah cukup beristirahat untuk mengisi daya, tim kembali melanjutkan perjalanan. Mereka sempat berhenti di kebun narkoba yang siap panen. Pertempuran kembali terjadi setelah musuh kembali berdatangan. Akibatnya, John mengalami luka parah. Menjelang kematiannya, John titipkan Anos kepada Merrimet untuk dia lindungi sampai tiba di tempat tujuan. 24 hours.
Meski bukan tugasnya, Merrimet akan menuntaskan misi ini sesuai dengan amanah yang diberikan John kepadanya. Singkat cerita, tim yang tersisa tiba di desa Minar. Mereka disambut dua pria bersenjata, menyuruh mereka masuk dan menawarkan cai. Merrimet memberitahu Kapten Afga bahwa wanita yang mereka bawa ini seorang nasionalis Afghanistan yang memperjuangkan hak mereka. Di sisi lain, Mayor tampak kesal karena berbagai perangkat canggih dan teknologi canggih tidak bisa menemukan keberadaan anak buahnya. Mereka tidak sadar hanya dengan meniupkan badai pasir dan awan gelap, secanggih apapun teknologi Amerika tidak bisa melawan alam dan penciptanya. Faktanya, Anos adalah aktivis perempuan yang dianggap sebagai pahlawan yang akan bertemu sebagai tamu kehormatan Presiden Amerika, namun hendak dibunuh oleh Taliban. Dari informannya musuh, Taliban kembali menerjunkan pasukannya dalam jumlah besar ke desa Mirna untuk membunuh Anos. Dengan amunisi yang tersisa, Merrimet dan anggota mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran. Baku tembak pun kembali terjadi. Satu persatu anggota Taliban dihabisi. Tak diduga, musuh kembali menembakkan RPG-nya. Akibatnya, musuh berhasil membawa Anos pergi. Meski nyawa Merrimet dan anggotanya yang tersisa selamat, namun dia merasa gagal mengemban amanahnya. Move or die, Marines. A/. Hasan menyebut Anos menjadi sosok penting untuk menghentikan kekejaman di negerinya daripada senjata dan peperangan. Hasan yakin nanti Anos akan dihukum rajam sampai mati. Tim memutuskan untuk menyelamatkannya. Terlihat Anos berada di dalam selnya Taliban. Tim bergerak ke lokasi saat Anos dibawa untuk dihukum mati. Mereka lumpuhkan beberapa anggota Taliban dengan mode senyap. Siva, ya. Ya. Sementara Anos berada di dalam bersama pimpinan kelompok Taliban. Kontak senjata kembali terjadi. Merrimet berhasil menghabisi pimpinan mereka sebelum Anos menjadi korban. Tim terus meladeni perlawanan musuh sambil membawa Anos keluar dari lokasi ini. Namun tim dibuat kewalahan karena banyaknya pasukan musuh. Kettner sempat terkena tembakan, lalu dia dibantu Hasan. Merrimet dan Daniel berusaha melindungi Anos di tengah gempuran musuh. Mereka berhasil mendapatkan kendaraan untuk kabur. Sedangkan Hasan dan Kettner akhirnya tewas ditembaki puluhan musuh. Merrimet dan Daniel akhirnya berhasil membawa Anos sampai ke pangkalan militer. Hey, me, Merrimet. We are Jarheads. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke sequel selanjutnya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang ditimpa banyak masalah, banyaklah bersabar karena hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran, namanya dangdutan. See the world, they say. Di awal film, diperlihatkan seorang anggota marinir Amerika bernama Ilven Elbright yang sedang menjalani rangkaian pelatihan dari mulai teori hingga fisik dan mental. Singkat cerita, Kopral Ivan terbang menuju Timur Tengah. Dijemput oleh seorang anggota marinir bernama Hansen. Ivan akan ditugaskan di kedutaan Amerika di Afghanistan. Tampak puluhan demonstran dari warga lokal mewarnai hari-hari lokasi kedutaan Amerika ini.
Polisi Afghanistan ditempatkan di luar kedutaan untuk mengantisipasi keamanan sekitar. Ivan sempat melihat seorang pria dengan kostum dan sorban hitam dengan raut wajah yang cukup mencurigakan. Mohammed adalah komandan polisi Afgan yang sudah mengenal baik dengan pasukan Amerika yang bertugas di kedutaan. Hansen memperkenalkan Ivan kepada rekan-rekannya yang sudah lama bertugas di sini. Ada Sky, Lopez, Sunshine, dan Stamper. Lopez, Los Angeles. Good to meet you. Yeah, okay. You go straight for it. Hey. Hanson, you're up, man. Of course. Come on, man, you gotta get changed. Setelah mengenakan seragamnya, Hansen mengajak Ivan untuk menemui komandan mereka yang bernama Sersan Gunnery. Sambil melihat ruang monitor keamanan, Ivan melihat seorang petugas keamanan regional bernama Kraus. Yang mengundang perhatiannya, seorang direktur keamanan digital bukan janda pirang bernama Winston. Rupanya si cantik ini sudah tahu semua rekam jejak Ivan dari hasil penelusurannya di dunia Luna Maya. First class PFT, financially stable. That part we might still need to work on a little. Yang tidak penting-penting amat adalah Black, staff yang hobinya merekam. Everyone, just getting some thoughts. Worship the ambassador. Learn to like plane. Awesome. All right, gotta go. There he is. Tugas pertama Ivan adalah memegang buku saat Dubes Chanhil sedang mengajar anak-anak warga lokal Timur Tengah. Karena tidak ada ancaman terhadap kedutaan ini, tiap hari Ivan menjalani hari-harinya seperti satpam bank, membagikan berkas, mengecek mobil, hingga latihan fisik untuk menjaganya tetap bugar. Hari itu, Sersan Gunnery menggelar latihan pertempuran antara marinir Amerika dengan kelompok pemberontak. Tim pasukan khusus ini menghabisi satu persatu musuh di sebuah lokasi. Masuk ke dalam ruangan, tim menemukan korban sedang disandra. Pelaku berhasil dilumpuhkan, tapi ternyata ada satu pelaku lain yang muncul tiba-tiba. Seluruh anggota tim dihabisi dan hanya Ivan yang tersisa, dia berhasil melumpuhkan pelaku. Bukannya mendapat pujian, Ivan justru mendapat omelan dari komandannya ini. Are we clear? Roger that, Gunner. Sometimes being a good Marine. Sesekali, tim naik ke atas atap untuk melihat para demonstran yang menggelar aksi. Ivan terkejut karena pria berbaju hitam itu kembali dia lihat, namun anehnya dia memegang sebuah kamera seperti kameramen yang mencurigakan. Tapi rekan-rekannya Ivan tidak terlalu menanggapi kecurigaannya. Karena mereka menganggap selama ini kedutaan baik-baik saja. Thinks about making a move for the game. That's bullshit. Ivan yang penasaran menghubungi Al Jazeera, namun mereka mengatakan tidak pernah mengirim tim reporter ke kedutaan ini. Ivan berhasil mendapatkan identitas pria tersebut yang diketahui bernama Khalid. Ivan langsung memberikan berkas tentang Khalid kepada Dubes. Namun lagi-lagi kecurigaan Ivan tidak mendapat respon positif. Dan seharusnya Ivan melaporkannya dulu kepada komandannya. Nampak Winston sepertinya mengetahui sesuatu dengan laporan yang diberikan Ivan. Siang hari, Lopez mengajak Ivan berkeliling di sekitar pasar. Tiba-tiba beberapa pria bertopeng menculiknya. Ternyata mereka rekan-rekannya sendiri yang ditugaskan oleh Sersan Gunnery. Komandannya ini marah karena Ivan dianggap menyalahi prosedur. Tak hanya melangkahi dirinya, namun juga agen Kraus yang sangat marah kepada Ivan. Sersan mengancam akan memindahkan Ivan ke kedutaan Amerika di planet Namek. Can be. Just you know. Transfer orders, devil dog. Santuy di sebuah bar, Winston menghampiri Ivan. Sudah mencari tahu bahwa Khalid yang dicurigai Ivan ternyata pimpinan kelompok militan lokal yang bernaung ke ISIS. Faktanya, Khalid telah mengorbankan adiknya sendiri untuk serangan bunuh diri yang menewaskan 60 orang tidak bersalah. Bertugas di pintu masuk, Ivan melihat Kraus dan anak buahnya membawa seorang pria Afgan yang diketahui bernama Jamal. Tiba-tiba, Ivan dan Lopez melihat aktivitas mencurigakan di luar kedutaan. Mohammed dan anak buahnya mendekati mereka. Ivan terkejut saat melihat si Khalid berada di sana memegang walkie-talkie. Dia langsung berlari untuk memberi peringatan, namun malah ini yang terjadi. Hold fast, sir. We'll be back. Baku tembak pun terjadi antara polisi dan kelompoknya Khalid.
Sersan Gunnery dan anak buahnya segera mengambil persenjataan. Seorang snipernya musuh berhasil melumpuhkan marinir Amerika yang bertugas di atas menara. Khalid dan puluhan anggotanya mulai bergerak masuk ke dalam kedutaan. Mohammed kabur setelah anak buahnya tumbang. Sementara rekan-rekannya mengambil peralatan tempur, Ivan mengamankan dulu kaset rekaman CCTV. Sedangkan Dubes dan seluruh stafnya mengamankan file-file penting. Pertempuran sengit dimulai antara militer Amerika dan kelompok penyerang. Agen Kraus lebih dulu tumbang. Sementara itu, Ivan menarik rekannya yang tertembak ke dalam kedutaan. Puluhan musuh makin bergerak masuk ke dalam. Ivan terselamatkan karena kaca anti pelurunya. Kelompok militan ini gunakan peledak untuk menghancurkan akses pintunya. Ivan berusaha menghindar dari kejaran para penyerang yang terus menghujaninya dengan peluru. Untung saja rekan-rekannya datang tepat waktu. Sersan Gunnery kini menyadari apa yang ditakutkan Ivan benar-benar terjadi. Dubes dan stafnya menghancurkan berkas-berkas penting. Lopez dan Hansen ditugaskan untuk mengawal mereka. Ivan mengatakan dalangnya adalah Khalid, pelaku penyerangan yang selama ini mereka kira sudah mati dalam aksi serangan bunuh diri. Setelah mendapat laporan adanya serangan ke kedutaan Amerika, Mayor Lincoln akan memimpin langsung tim pasukan khusus menuju lokasi. Sementara itu, Dubes bersama staf dan marinir Amerika sementara waktu berlindung di dalam bunker. Dan ternyata Jamal yang ikut diamankan dalam bunker ini adalah saudaranya Khalid. Jamal awalnya datang untuk memberitahu Dubes bahwa Khalid masih hidup. Dia gagal dibunuh dalam serangan drone. Sersan Gunnery diminta Mayor untuk bertahan selama 1 jam sampai tim bantuannya tiba di sana. Apakah mereka bisa bertahan karena Khalid sudah menguasai kedutaan ini? Dubes dan Winston mengatakan ada bukti penting tentang Khalid yang dia simpan di dalam brankas ruang pribadinya di gedung seberang. Benda itu adalah ponselnya Khalid yang diberikan Jamal yang berisi seluruh informasi organisasinya Khalid yang berguna untuk mencegah serangan Khalid selanjutnya. Ivan dan Lopez ditugaskan untuk mengawal Winston mengambil bukti tersebut. Sedangkan Sersan Gunnery dan Hansen mengklirkan jalur mereka. Boots on the ground. That's all you could get? I couldn't get anything, sir. It's a national tragedy. Now she's a... On me. Alright, Gunny, we're just gonna run and keep running, and we're not gonna... Mohammed kembali datang membawa satu peleton pasukan kerajaan untuk meladeni kelompok militan. Baku tembak pun kembali terjadi. Mereka bertiga berlari secepat mungkin menuju kediaman Dubes. Khalid dan anak buahnya menghadapi pertempuran sengit dengan pasukan kerajaan. Ivan dan Lopez dibantu Winston menghadapi musuh yang berada di dalam. Dari atas menara, Sersan Gunnery dan Hansen melancarkan serangan. Setelah susah payah, Ivan dan Lopez berhasil menghabisi musuh. Sementara itu, Winston sedang berusaha membuka brankasnya yang sempat dirusak pelaku. Tak diduga, antek-anteknya Khalid berdatangan ke lokasi pertempuran membawa senjata mesin. Alhasil, pasukan kerajaan tidak mampu menghadapi mereka. Mohammed pun akhirnya tewas dihabisi oleh Khalid. You think I'm afraid to die? I will be welcomed.
Karena tim mulai kewalahan, Ivan dan Lopez keluar untuk membantu rekan-rekannya. Winston berhasil membawa tas yang berada di dalam brankas. Mereka pun kabur setelah musuh melepaskan RPG. Come to me! Move it! RPG! Ivan, Lopez, dan Winston berhasil lolos dari maut. Namun tidak bagi Sersan Gunnery yang dihantam RPG setelah dilepaskan oleh Khalid. Karena kematian komandannya itu, Stamper melampiaskan kemarahannya kepada si Jamal. Bunker ini sudah tidak aman lagi karena asap pembakaran mulai masuk. Meski bisa lolos dari peluru, mereka semua tidak mungkin selamat dari penyakit bengek. Ternyata Winston sedang membakar ponsel dan tumpukan uang suap untuk menyelamatkan karirnya si Dubes. Dubes dan seluruh anak buahnya memutuskan untuk keluar bunker menuju titik penjemputan di sebuah stadion yang berjarak 2 klik. Pertempuran sengit kembali terjadi karena musuh sudah menunggu tim. Aksi epik dilakukan Ivan dengan merebut senjata mesinnya musuh. Winston sendiri tidak kalah garangnya. Dia piawai dalam memainkan senjata laras panjang di siang hari dan pistol pendek di malam hari. Tim bergegas naik ke dalam mobil di tengah gempuran musuh yang tidak pernah surut. Where the fuck are you guys? Let's move! Go, go, go! Akibatnya, Stamper tewas terkena tembakan musuh. Oh, we gotta go! Sampai di ujung benteng kedutaan, tim melanjutkan dengan berjalan kaki. Mendapat laporan dari anak buahnya, Khalid mengarahkan seluruh anggotanya untuk melakukan pengejaran. Kontak senjata kembali terjadi di area pemukiman warga. Which way? That way. Tim bertahan di dalam lokasi ini. Akibat gempuran musuh itu, Sunshine terluka di matanya. Suasana sempat hening setelah tim menghabisi puluhan penyerang. Sebelum mereka kembali datang, Ivan menyuruh si Jamal menarik tabung gas. Pertempuran pun kembali terjadi. Tim mulai turun ke ruangan bawah tanah setelah puluhan musuh terus mendesak. Disinilah Ivan menjalankan rencana pamungkasnya untuk menghabisi Khalid dan seluruh anteknya. Mereka semua mampus akibat ledakan tabung gas. Tak berselang lama, Mayor Lincoln dan anak buahnya tiba di lokasi. Situasi berhasil dikendalikan. Hill, Major Lincoln, Martha. Ivan kini naik jabatan menjadi sersan komandan di kedutaan tersebut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke sequel selanjutnya. Sebelum lanjut, ada pantun buat kalian yang sok keras. Jeruk nipis campur bakwan. Mentalnya tipis, jangan sok ngajak bayuan. Film diawali oleh pengakuan seorang komandan pasukan khusus Raider bernama Sersan Dev dalam misi di Afghanistan. Misi itu berlangsung dramatis karena terjadinya pertempuran sengit dengan kelompok bersenjata. Komandan tim terkena tembakan musuh, termasuk seorang profesor yang dijadikan sandera oleh kelompok itu. He was declared deceased upon arrival. 5 bulan menjelang pensiunnya, Dev dan timnya ditugaskan untuk melatih prajurit Angkatan Udara Israel. YTTA yang tahu-tahu aja lah, karena itu faktanya guys. Seorang mayor bernama Ronan Jackson ini adalah pilot pesawat tempurnya Israel.
Sambil bersepeda, Ronan menghubungi ayahnya bernama Jackson Senior yang seorang senator. That means I'm getting old. Not too young, Dad. She would be really proud of you, son. Tiba di bandara, Dave dan anak buahnya dijemput seorang marinir menuju sebuah lokasi titik penjemputan helikopter. Damn, it's hot as balls out here. It's an North Sudan camp from the Six-Day War. Jackson dan rekannya akan terbang menggunakan jet tempur untuk misi penyerangan udara. Who gives all that up? Sementara itu, Dave dan anggotanya mempersiapkan persenjataan mereka untuk tugas pelatihan dengan timnya Sersan Razor. Missiles ready to prosecute target. Setelah rudal dilepaskan dari jet tempurnya ke sebuah lokasi di Suriah, tiba-tiba rudal Sam menyerang jetnya. Get the hell out of there. Go left. Go left. Jackson berupaya menghindar dengan berbagai teknik, namun rudal itu sudah lebih dulu menguncinya. Hingga akhirnya rudal itu mengenai jetnya. Jackson berhasil keluar dengan kursi pelontarnya, namun rekannya Benny gagal dan akhirnya tewas. Jackson terkejut kala mendapat kabar buruk tentang anaknya itu. Presiden Israel Benyamin Sueb membahas jatuhnya jet tempur itu dengan jenderalnya. Major Jackson ejected. What can you confirm exactly? Di waktu yang sama, kelompok militan Suriah menuju titik jatuhnya pesawat untuk mencari keberadaan pilot. The ghost. Major Slay. Yes. Sempat terjadi kontak senjata antara Jackson dengan kelompok ini. Bahkan mereka gunakan roket untuk menghabisi Mayor Jackson. Pilot ini pun akhirnya ditangkap hidup-hidup. Seorang agen intelijen bernama Neta menyarankan operasi penyelamatan mode senyap terhadap putra senator Amerika itu. Waktu mereka hanya 36 jam sebelum Jackson dieksekusi mati. I'll scramble a team. Operasi gabungan dua pasukan khusus akan dilakukan untuk menyelamatkannya. Karena kebetulan Sersan Dave dan timnya sedang menjalani latihan di negara ini. Tugas penting ini mau tidak mau harus dia laksanakan berbekal informasi dari Neta. Singkat cerita, tim mulai bergerak menggunakan mobil tempurnya. Jackson sendiri berada dalam penyanderaan kelompok militan di lokasi rahasia di Suriah. F-16 pilot. Untuk menyembunyikan identitas aslinya, Jackson mengaku bernama Ronan dengan pangkat letnan. What is your rank? Dia dipukuli dan disiksa karena tidak percaya dengan pengakuannya. Jackson pun dipaksa menyebutkan nama ayahnya. Sementara itu, tim gabungan yang sedang melakukan penyisiran rute tiba-tiba mendapat serangan dari sniper musuh. Mereka berupaya mencari penembaknya sambil melancarkan serangan ke sembarang arah. Adu mekanik pun terjadi. Cover fire! Dan akhirnya yang membuat filmlah yang menang. Sementara itu, senator mengunjungi mantunya bernama Abigail yang sedang hamil untuk saling memberikan support. Singkat cerita, tim pasukan khusus tiba di markas musuh. Mereka menghabisi satu persatu anggota militan yang melakukan patroli penjagaan. Tim melihat puluhan musuh bergerak di lokasi ini. Mereka habisi beberapa anggota militan yang berada di dalam bangunan yang mirip labirin. Penyisiran dilakukan untuk mencari keberadaan Jackson. Door, right. Mereka temukan pria yang mirip Sandra, namun ternyata ledakan itu melukai beberapa anggota, 2 diantaranya tewas. Rescue and Brenner are dead. Penyergapan dilakukan musuh setelah tim menyadari masuk dalam jebakan. Pertempuran sengit pun kembali terjadi.
anak buah Dave kembali menjadi korban. Tim akhirnya keluar dari lokasi tersebut. Ternyata Jackson berada di tempat lain dan pasukan militan ini sudah mengetahui identitasnya. Son of Senator. Neta mengajak tim untuk menemui informannya. Let's go with the packages. Setelah diberi satu gepok uang, wanita ini mengatakan bahwa kelompok militan telah membawa Jackson 10 menit lalu. He will take an alternate road from the border of Lebanon. Ternyata Neta mengetahui ini karena dia mempunyai radio komunikasi. If you please. Berbekal informasi dari Neta, tim kembali melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun kembali terjadi. Musuh menerjunkan mobil tempur yang jumlahnya banyak pisan. Peperangan terus berlangsung karena beratnya perlawanan musuh. Beberapa anggota tim ikut menjadi korban. Dan akhirnya tim gabungan berhasil memenangkan peperangan ini. Namun lagi-lagi tim tidak berhasil menemukan Sandra. Mereka semua sudah pesimis. We don't have the package. Hingga akhirnya Jackson ditemukan di dalam bagasi mobil. 0345. Dua anggota langsung membawanya pergi. Sedangkan Dave membantu Razor. How you feeling? Namun tiba-tiba ada sniper musuh yang melepaskan tembakan. Tim tidak berhasil menyelamatkan nyawa Sersan Dave. Just happened. 5 nyawa untuk menyelamatkan 1 orang. Think of them. Big sacrifice. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai sequel terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.